Latihan kedua tim Merah Putih di Bahrain langsung digeber. Kedatangan Martin Paes di Bahrain langsung disambut. Begini kata Michelgas dan Iliano jelang debut bersama timnas. Pelatih asal Vietnam singgung pemain keturunan di skuad tim Merah Putih. Kehadiran Jordi Amat, Sen Betinama dan Ragnar Oratmangun tuai sorotan positif. Cuaca di Bahrain langsung cocok bagi Michelgas dan kolega. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih asal Vietnam yaitu Pham Minh Duch kini mulai meremehkan timnas Indonesia, di mana ia menyebut bahwa timnas Indonesia tidak akan lebih baik dari timnas Vietnam jika tanpa pemain keturunan. Ya, Pham Minh Duch kini menyoroti kehadiran para pemain keturunan di timnas Indonesia. Ia mengakui kehadiran JSS dan kolega sudah membuat skuad Garuda kian tangguh, di mana timnas Indonesia bahkan mengalahkan timnas Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhirnya. Terbaru, pasukan coach Sintayong itu mempermalukan timnas Vietnam di kandang sendiri dengan skor akhir 3-0. Pertemuan itu tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian Pham Minh Duch ini mengakui bahwa timnas Indonesia ini kian kuat, di mana komposisi pemain tim Merah Putih sudah memberikan dampak besar ke tim nasional sehingga di luar prediksinya timnas Indonesia bisa berbicara banyak di putaran ketiga ini. Padahal awalnya Pham Minh Duch ini meyakini bahwa timnas Indonesia akan menelan kekalahan terus-menerus di babak ketiga ini. Akan tetapi skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi di laga perdananya, lalu kemudian berhasil menahan imbang Australia di laga keduanya. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini, ujar Pham Minh Duch. Kalau melihat timnas Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam, jelasnya lagi. Namun dengan banyaknya orang yang berlatih di kompetisi di Eropa, mereka berubah total, jelas Pham Minh Duch ini. Saya pikir timnas Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, tutupnya menjelaskan. Kebahagiaan ketiga pemain keturunan yaitu Ragnar Oratmangun, Sen Betinama dan Jordi Amat setelah dipastikan bergabung dengan timnas Indonesia di Bahrain kini menjadi sorotan, di mana ketiganya setelah tiba di Bahrain tampaknya begitu senang dan antusias bisa kembali berkumpul dan bersiap berseragam tim Merah Putih. Kepastian antusias ketiga pemain tersebut terlihat di akun Instagram timnas Indonesia yang memposting kehadiran Jordi Amat, Sen Betinama dan juga Ragnar Oratmangun saat itu. Halo semuanya, ucap Jordi Amat dalam unggahan video di Instagram story timnas Indonesia itu. Halo Garuda, kita siap berjuang, ujar Sen Betinama menambah. Ayo, ucap Ragnar Oratmangun menambahkannya juga. Sontak hal tersebut pun tuai banyak komentar di unggahan tersebut, di mana aura ketiga pemain tersebut dinilai sangat semangat dan penuh percaya diri jelang menghadapi laga lanjutan putaran ketiga ini. Michelgas menyatakan antusiasnya jelang debut bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Amunisi baru skuad Garuda yaitu Michelgas dan Iliano sudah mendarat di Bahrain sejak sore kemarin waktu Indonesia Barat, di mana Michelgas dan Iliano tiba di Kedutaan Besar Republik Indonesia Manama terlebih dahulu. Pihak KBRI menginformasikan bahwa Michelgas dan Iliano tiba bersama Asnawi Mangkualam. Sahabat Manama, Asnawi, Michelgas dan Iliano sudah tiba di Bahrain, tulis keterangan pada postingannya. Di postingan lain, Back FC20 itu menyatakan bahwa dirinya akan fokus terlebih dahulu ke skuad Garuda. Apalagi hal ini merupakan pertama kalinya ia akan berseragam tim Merah Putih. Satu bab sedang dijeda, bab lainnya akan dimulai, tulis Michelgas di keterangan postingannya. Iliano pun turut berkomentar ke postingan tersebut, di mana ia tampaknya juga tidak sabar untuk segera berseragam tim Merah Putih, di mana ia menuliskan "Let's go" di kolom komentar postingan Michelgas.
Timnas Indonesia sudah memasuki hari ketiga di Bahrain, di mana di hari keduanya kemarin menu latihannya sudah memasuki menu taktikal. Ya, diketahui skuad Garuda sendiri sudah menggelar latihan perdananya di Bahrain, di mana sebelumnya 11 pemain dari Liga 1 tiba lebih awal. Kemudian ada juga beberapa pemain abroad timnas yang juga tiba bersamaan dengan para pemain yang berangkat dari Jakarta. Sekitar 16 jam perjalanan yang ditempuh Rizky Ridho dan kolega dari Jakarta. Untuk itu, Coach Sintayong selaku sang pelatih tidak langsung menggelar latihan serius pada hari pertamanya kemarin. Karena dari semalam perjalanan lama, jadi fokus hari ini pemulihan. Senin mulai latihan taktik, kata Coach Sintayong saat memberikan keterangan yang dibagikan oleh PSSI di forum wartawan. Kiper Timnas Indonesia itu Martin Paes kini sempat membagikan perjalanannya menuju Bahrain untuk bergabung bersama skuad Garuda, di mana sang pemain harus melakukan 3 kali transit di bandara dalam perjalanannya. Ya, sejumlah pemain Timnas Indonesia saat ini sudah tiba di Bahrain untuk menjalani persiapan jelang menghadapi Timnas Bahrain, di mana Timnas Indonesia langsung menggelar sesi latihan mulai dari Minggu kemarin 6 Oktober 2024 malamnya. Sedangkan Martin Paes sendiri menjadi pemain yang paling terakhir yang bergabung ke Timnas Indonesia di Bahrain. Pasalnya, ia masih harus bersama klubnya ketika FC Dallas harus menghadapi laga lanjutan di MLS Amerika Serikat. Baru setelah itu, ia bisa langsung terbang ke Bahrain untuk bergabung bersama Timnas. Namun Martin Paes harus 3 kali transit untuk tiba di negara Asia Barat tersebut. Yang pertama, Martin Paes harus menjalani penerbangan dari Portland ke Dallas. Kemudian dari Dallas, Martin Paes harus menjalani transit terlebih dahulu di Dubai, Uni Emirat Arab. Barulah dari sana, pesawat yang membawa Martin Paes itu bisa tiba di Bahrain. Selain harus menjalani penerbangan yang melelahkan, Martin Paes pun juga berjuang untuk pulih dari cedera yang ia alaminya saat ini, di mana Martin Paes mengalami cedera tersebut beberapa menit jelang laga FC Dallas pada 3 Oktober 2024 kemarin. Terkait cederanya sang kiper, Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa Martin Paes kemungkinan besar tetap bisa dimainkan ketika menghadapi Bahrain. Sampai dengan tadi siang kita coba koordinasi dengan Martin Paes, kondisinya sudah sangat membaik dan insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada apa-apa dan bisa dimainkan, jelas Sumarji. Menariknya lagi, sang kiper kini sudah tiba di Bahrain, di mana ia langsung bergabung bersama para rekannya di Timnas Indonesia. Tentu perjalanan Martin Paes menuju Bahrain ini cukup melelahkan, namun dengan semangat dan totalitas sang kiper, ia akhirnya bergabung dengan skuad tim Merah Putih. Pelatih Timnas Indonesia itu Coach Sintayong kini memastikan bahwa perkara cuaca di Bahrain tidak menjadi masalah selama menjalani persiapan jelang laga ini. Hal ini karena cuaca di sana disebut sangat bersahabat karena begitu sejuk. Ya, Timnas Indonesia telah tiba di Bahrain jelang pertandingan laga lanjutan putaran ketiga ini. Setelah tiba di Bahrain, Coach Sintayong pun langsung menggelar latihan pertama dan keduanya di sana. Dalam latihan perdana Timnas Indonesia itu diketahui memang belum diikuti oleh semua para pemainnya karena masih ada beberapa pemain yang datang terlambat. Namun di latihan di hari keduanya, skuad Coach Sintayong itu pun kini kian lengkap, di mana hanya Martin Paes lah yang masih dalam perjalanan kala itu. Pemain FC Dallas itu berangkat dari Amerika Serikat sehingga membutuhkan waktu perjalanan yang cukup panjang. Setelah menjalani latihan, Coach Sintayong pun mengakui bahwa anak asuhnya tidak terkendala cuaca sama sekali. Menurutnya cuaca di Bahrain begitu sejuk sehingga ia memastikan bahwa pemainnya tidak akan ada kendala apapun. Ia bahkan memastikan bahwa latihan itu berjalan dengan baik karena cuaca yang begitu bersahabat. Cuaca sejuk di Bahrain ini bisa dibilang cukup bersahabat dengan Timnas Indonesia. Hal itu karena negara di bagian timur tengah tersebut dikenal dengan cuaca panas. Untuk cuaca tidak menjadi masalah. Sekarang pukul 6 sore dan ini sejuk, jelas Coach Sintayong. Setelah merasakan cuaca yang cukup bersahabat, Coach Sintayong menilai bahwa cuaca tidak akan menjadi masalah bagi Timnas Indonesia. Apalagi pertandingan nanti berlangsung pukul 7 malam waktu Bahrain. Jadi cuaca bukan suatu masalah bagi kami, tuturnya menjelaskan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.